dunia filsafat, yakni apa itu filsafat Islam. Sebagaimana saya sudah sampaikan sejak minggu kemarin, bahwa tema 3 pertemuan kita adalah apa, bagaimana, dan mengapa filsafat Islam. Cuman saya memulai tidak dari biasanya, yakni apa filsafat Islam, tetapi justru dari yang paling susah dan paling bebas untuk kita menentukan, meskipun subjektif tentunya, yakni mengapa filsafat Islam. Mudah-mudahan teman-teman di forum ini, meskipun cuma beberapa ya, masih mengingat dari pertanyaan-pertanyaan saya tentang mengapa filsafat Islam di pertemuan pertama dan bagaimana filsafat Islam di pertemuan kedua. Tentu saya sudah berulang kali sampaikan bahwa pertanyaan mengapa itu sangat subjektif. Dan Anda bisa menjawab sesuai dengan kemampuan Anda dalam konteks gagasan yang ingin Anda sampaikan. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan berbicara sedikit tentang apa filsafat Islam. Oke, berikutnya Mas Bagas. Oke. Pertanyaan di atas, yaitu apa filsafat Islam, itu sudah semestinya merupakan dan menjadi satu jawaban dan sekaligus hasil kajian kita selama 2 kali sesi sebelumnya. Nah ini, artinya apa? Dengan kita berbicara tentang mengapa filsafat Islam, dengan kita berbicara tentang bagaimana filsafat Islam, maka berarti kita pada akhirnya endingnya kita bisa menjawab apa itu filsafat Islam. Begitu. Nah ini logika seperti ini saya sampaikan. Ya saya kira, maaf saya tidak sombong, mungkin orang lain tidak pernah berpikir seperti itu. Karena dosen-dosen pada umumnya selalu berbicara dari apa filsafat Islam. Meskipun mahasiswa itu tidak ngerti diberi jawaban tentang apa filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu adalah begini-begini, tetap mahasiswa tidak ngerti. Menurut tokoh ini begini-begini, tidak ngerti juga. Paling ngerti dihafalin. Nah gitu. Tapi kita tidak bicara dari definisi per definisi. Kita bicara dari kasus per kasus, dari sejarah, dari teks, dari aplikasi, dari penerapan, dari praktek, dari realitas tentang tradisi ataupun hal-hal yang berkait dengan filsafat Islam. Oleh karena itu, saya mengulang lagi bahwa bicara mengapa filsafat Islam itu mengarah kepada historisitas. Artinya apa? Filsafat Islam tidak lepas dari relasi, faktor, dimensi historis yang melingkupinya. Mengapa filsafat Islam? Berarti berbicara tentang norma-norma. Ingat ya, norma itu tidak mesti Quran hadis loh. Norma juga bisa masuk ke bahasa, norma juga bisa masuk ke tradisi etika, norma juga bisa masuk ke paradigma. Itu juga normativitas. Sekali lagi, normativitas tidak semata agama. Bisa jadi normativitas juga agama lain, bukan agama kita. Posibilitas itu adalah thinkable, jadi thinkable. Sesuatu yang bisa dimungkinkan, difikirkan. Itu filsafat Islam. Posibilitas dalam arti bahwa pada waktu itu dipikirkan, tetapi pada waktu sebelumnya tidak difikirkan atau belum difikirkan. Itu posibilitas. Serta masa depan pengetahuan dan pemikiran tentang al-ilahiyah dan al-basyariyah.
Ini kedua-duanya dipahami secara mendalam. Bicara bagaimana mewacanakan pengetahuan dan gagasan tentang tema-tema di atas merupakan bagian dari tradisi metodologi berpikir kefilsafatan khas Islam. Ini dua hal. Jadi saya mengulang lagi dua pertemuan yang sebelumnya bahwa kita bicara mengapa filsafat Islam itu mengarah kepada kesimpulannya ya, mengarah pada historisitas, normativitas, posibilitas, serta perspektif ke depan pengetahuan dan pemikiran tentang al-ilahiyat dan al-basyariyat secara mendalam. Bicara bagaimana mewacanakan pengetahuan dan gagasan tentang tema-tema di atas merupakan bagian dari tradisi metodologi berpikir kefilsafatan khasnya. Itulah pertanyaan dari bagaimana filsafat Islam diwacanakan. Oke, berikutnya. Oke, nah sekarang dari dua kajian tadi, apa itu filsafat Islam? Saya tidak punya jawaban kecuali sebuah hipotesis. Nah ini, hipotesis itu apa? Ya hipotesis itu asumsi saja yang masih bisa diuji. Gitu. Jadi ini hipotesis saya. Jadi ini tidak sekedar deskriptif kita berdiskusi 3 kali pertemuan, tetapi memang terstruktur sedemikian rupa dan serius gitu, karena apa yang saya sampaikan kalau toh itu sebuah jawaban-jawaban adalah sebuah pertanyaan pada saat yang sama. Jadi oleh karena itu bisa dikatakan bahwa apa itu filsafat Islam? Jawabannya adalah hipotesis. Dalam arti hipotesis yang saya usung. Jadi jawabannya adalah pewacanaan tentang pengetahuan dan gagasan pemikiran atas tema al-ilahiyat dan al-basyariyat berikut tradisi metodologi berpikirnya dalam Islam. Nah, dalam Islam itu ruangnya ada 3. Sejarah, berarti masa lampau, sosial, berarti sosial berarti realitas, kekinian, apa yang ada dalam konteks masyarakatnya, dan teks. Sekali lagi, hipotesis saya tentang filsafat Islam adalah pewacanaan tentang pengetahuan dan gagasan atas tema al-ilahiyat dan al-basyariyat. Itu. Apakah bicara tentang apa? Al-basyariyat. Khilafah al-basyariyat. Ekonomi al-basyariyat. Zakat al-basyariyat. Itu tergantung mau mendiskusikan apa. Ini hipotesis. Hipotesis ini tidak berangkat dari sekedar asumsi, tetapi dari 2 wacana kemarin itu. Nah, gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup. Berikutnya. Oke. Karena saya tadi hipotesis sifatnya, saya tadi praduga sifatnya, maka untuk praduga saya itu bisa kuat jadinya gitu. Ini cara berpikir ya. Karena tadi asumsi saya itu mengusung sebuah hipotesis bahwa filsafat Islam adalah bla 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 tadi. Nah, biar hipotesis itu bisa menjadi tesis, maka hipotesis tadi dibenturkan, nah gitu loh, dibandingkan, di cross check dengan yang sudah ada. Nah gitu loh. Jadi ini juga pelajaran buat Mas Bagus dan kawan-kawan. Kalau kita menemukan satu definisi filsafat Islam, itu bukan kita hafalin, keliru itu. Kalau definisi filsafat Islam adalah kita hafalin, enggak gitu. Ngapain menghafal definisi filsafat Islam? Jangan kita hafalin, tetapi kita uji. Apakah menguji teori, ataukah teori itu kita ambil untuk menguji apa yang kita punya. Nah, tadi saya punya di atas tadi, saya punya dan saya akan uji dengan ini. Loh, gitu. Menurut Oliver Lemon, a nation of Islamic philosophy will be identified with a range of theoretical issues which arise within thoughts and which are often closely linked with theological and religious controversies. Oke, ini sebuah
isu-isu seperangkat isu-isu teoretis. Tuh. Dia bilangnya seperangkat isu-isu teoretis yang ada di dalam sebuah pemikiran dan biasanya terkait dengan kontroversi-kontroversi teologis dan religius. Saya boleh menjelaskan bahwa definisi ini bagi pemahaman saya tadi, yang sudah saya sampaikan di atas tadi, definisi terlalu teoretis. Dia bilang theoretical issues. Seakan-akan filsafat Islam itu tidak membumi. Ini bagi saya sebuah penyimpangan dan sebuah pengingkaran dan pembodohan bagi umat Islam. Seakan-akan filsafat Islam itu hanya sebatas theoretical issues, tidak pada masuk kepada wilayah sosial. Begitu. Padahal mau tidak mau, theoretical issues yes, tetapi itu hanya sepertiga. Sepertiga yang lain adalah ada reality, ada historical, ada society yang memang di situ ya ada, dalam arti ada tensi, ada tension, ada gerakan, ada seterusnya. Jadi istilah religious controversies di sini tidak terkait dengan theoretical semata. Tetapi religious controversies itu di situ dalam tingkat yang bawah, begitu. Jadi saya sekali lagi dengan kacamata seperti ini, bagi saya apa yang disampaikan oleh Oliver Leaman itu terlalu theoretical. Mungkin Oliver Leaman sendiri akan mengatakan, I mean that religious controversies is the realities controversies in society. Maybe. Tetapi saya yakin tidak. Religious controversies itu atau theological controversies itu di dataran theoretical. Sementara di tataran praktikal, nampaknya Oliver Leaman nggak tahu apakah menutupi atau bagaimana. Gitu. Jadi religious controversies itu praktikal di situ, ada realitas di situ, tidak sekedar theoretical. Nah, gitu. Ini untuk kalau mau sama dengan ini saya tadi. Bukan berarti saya harus menang. Oh tidak. Tapi maksud saya ketika kita benturkan, berarti kita saling mengkritisi. Kalau menurut saya ini tidak praktikal. Padahal tadi di sana bagaimana memikirkannya, apa yang dipikirkan itu berkait dengan sejarah, society, and text. Sejarah itu dalam arti dalam kurun waktu tertentu, society dalam masyarakat, dan teks dalam arti apakah itu Al-Quran, Al-Hadis, ataupun melalui teks-teks filosof klasik yang memang terbentuk begitu pada waktu itu. Oke, berikutnya, Mas. Oke, kita tambah lagi. Ini mungkin sekali lagi kalau kita bicara kuliah di S1 semester 1 disuruh menghafalin ini biar nanti kuliah nggak keluar kuliah ujian nanti keluar. Gitu kan. Begitu. Tetapi dengan kita berpikir filosofis dari minggu kemarin, kita akhirnya tahu seperti apa isi di dalam teks ini. Annal falsafata istikmalun nafsil insaniyati bima'rifati haqa'iqil mawjudat ala ma hiya 'alaiha wal hukmu biwujudiha tahqiqan bil barahin la akhdhan bidzanni wat taqlidi biqadril wus'i atau was'il insani. Ini tulisan dari Mulla Sadra ya kalau tidak salah. Mulla Sadra di jilid 1 kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah berbicara tentang makna filsafat. Menurut Mulla Sadra, filsafat itu adalah proses penyempurnaan jiwa manusia dengan cara menggali ataupun menambah ataupun mengambil pundi-pundi pengetahuan tentang hakikat eksistensi, begitu kuah eksistens. Nah, kalau ada bicara Pak Muzairi, mungkin Mas Bagas dan kawan-kawan Pak Muzairi bilang eksisten kuah eksistens. Jadi al-mawjudat ala ma hiya 'alaiha. Itu namanya
eksisten koeksisten. Jadi kita mengakui eksistensi itu dengan eksistens, gitu, tidak dengan yang lain. Itu namanya al-mawjudat ala ma hiya 'alaiha. Dan ini sangat Farabian. Begitu. Nah, wal hukmu biwujudiha tahqiqan, sedangkan penetapan-penetapan tentang eksistens tadi secara hakikat, dalam arti secara prinsipal, itu dengan argumen-argumen rasional. Dan tidak sekedar asumsi-asumsi ataupun taklid, tetapi semuanya biqadril wus'il insani, sesuai dengan kemampuan kemanusiaan. Nah, ingat ya, dengan tesis saya tadi, kalau bisa dibandingkan, dengan ini, apa yang nggak ada di saya? Pertanyaan di saya tadi, tentang apa itu filsafat, jawabannya itu tidak ada yang tidak ada, tapi di sini ada. Yaitu apa? Qadril wus'il insani. Bahwa filsafat itu dalam konteks kemampuan manusia. Filsafat itu adalah dalam ukuran kapasitas kemanusiaan. Itu betul-betul menjadi titik tekan dan kesadaran para filosof bahwa filosof itu adalah manusia. Bahwa filsafat itu adalah kemanusiaan. Bahwa filsafat itu dari manusia. Biqadril wus'al insani. Loh, ini. Jadi hipotesis saya tadi dikritisi dengan statement ini. Bahwa apa yang saya sampaikan di atas itu tidak mencakup satu hal yang prinsipil dalam filsafat, yakni apa itu filsafat yang dibangun oleh al-hikmah al-muta'aliyah, bahwa filsafat itu harus biqadril wus'il insani. Begitu. Nah, sementara yang lain, saya kira hampir sama, kecuali dalam konteks, ya mungkin ada koeksistensinya. Tetapi sekali lagi, persoalannya, saya tidak bermaksud membanggakan apa yang saya sampaikan di awal tentang apa itu filsafat. Tetapi ketika kita masuk untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana istiqmalun nafs. Nah, ini susah. Bagaimana cara membangun istiqmalun nafs? Caranya bagaimana? Susah loh. Apakah begini? Ya mending benar kalau tidak. Tetapi kalau kita berangkat dari bagaimana filsafat itu dijalankan, maka secara tidak langsung proses istiqmalun nafs itu sudah dilakukan. Loh, gitu loh. Jadi itu pentingnya pemahaman yang kita berangkat tidak dari definisi per definisi, tetapi berangkat dari katakanlah penjelajahan sejarah, penjelajahan realitas, penjelajahan teks, yang kemudian tahu, oh kalau begitu istiqmalun nafas itu begini. Jadi saya bisa katakan bahwa kalau kita bicara tentang ilahiyat, sebagaimana minggu kemarin, bagaimana Ibnu Sina menjelaskan tentang konsep al-ilahiyat dalam 8 fase. Itu ujung-ujungnya adalah tauhid. Loh, kalau begitu, istiqmalun nafas itu adalah dari berpikir logis, berpikir kategoris, berpikir peripatetis tadi itu. Baru kemudian berpikir teologis dan tauhid. Loh, istiqmalun nafas itu begitu. Dari praktek yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Jadi istiqmalun nafasnya apa yang ditulis oleh Mulla Sadra itu sudah diketahui caranya sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Sina. Karena kita belajar filsafat tidak dari apa, tetapi dari bagaimana. Loh, gitu. Ini kita maksud bisa menambah gagasan seperti itu. Oke, berikutnya. Oke. Ini tambah lagi, sedikit lagi. Maksudnya kita cuma nambah-nambah aja. Jadi, satu, ya kita, apa itu filsafat? Inilah yang diambil oleh Ibnu Al-Kindi tentang filsafat. Nah, gitu kan, selesai kan? Tapi kan kita nambah lagi bahwa definisi ini kita kritisi dengan kita punya konsep. Nah, gitu kan. Atau kita punya konsep, kritisi dengan definisi ini. Jadi definisi ini itu hidup
konsep kita juga hidup. Itu jadi definisi itu tidak mati. Tidak kalimat mati yang dihafalin seolah-olah itu yang paling benar. Wah, itu keliru. Menurut Al-Kindi, inna al-sina'atil insaniyah manzilatan wa as'arafaha martabatan sina'atul falsafah. Allati iya hadduha ilmul asya'i bihaqaiqiha biqadri taqatil insan li'anna ghardal filosof fi ilmihi isobatul haq wa fi amalihi al-amalu bil haq la al-fi'lu sarmadan li'anna numsiku wa yatasarrumul fi'la idza intahaina al-haq. Ini Al-Kindi abad ke-9. Menurut Al-Kindi bahwa kreativitas manusia yang paling tinggi kedudukannya dan paling mulia adalah kreativitas filosofis. Ingat ya, as-sina'ah itu kreativitas. As-sina'ah itu adalah pengetahuan. As-sina'ah itu bisa juga engineering, rekayasa. Jadi ini Al-Kindi. Menurut beliau bahwa kreativitas manusia yang paling tinggi dan paling mulia derajatnya adalah kreativitas berfilsafat. Kenapa? Karena filsafat itu adalah ilmu tentang segala sesuatu secara prinsipal sesuai dengan kudrat, sesuai dengan kemampuan manusia. Oke. Kenapa? Karena tujuan manusia, tujuan filsafat adalah sampai kepada kebenaran dan bertindak dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tidak hanya tindakan semata ataupun tidak sekedar ilmu belaka. Ini satu contoh bagaimana Al-Kindi membangun konsep filsafat itu sebagai as-sina'iyah. As-sina'iyah. Tidak istiqmalun nafas. Nah, itu. Kalau tadi istiqmalun nafas, keywordnya. Kalau ini as-sina'iyah. Mereka membangun as-sina'iyah. Bagaimana manusia itu membangun karakteristik untuk kritis dan kreatif. Kalau dalam metodologi, kalau dalam apa yang saya sampaikan di depan, bagaimana metodologi itu berjalan? Bagaimana filsafat Islam itu bergerak? Nah, itu yang minggu kemarin. Jadi bagaimana dirumuskan? Bagaimana filsafat Islam itu berjalan? Bagaimananya itu? Minggu kemarin kita bagaimana? Kita sampai mendapatkan gagasan Ibnu Sina untuk merumuskan tentang ilahiyat. Itu bagaimananya filsafat. Lah, bagaimana filsafat itu adalah as-sina'iyah. Kita bagaimana mungkin kalau dikatakan sina'iyah kalau tidak tahu bagaimana. Kita mau bikin layangan, layang-layang atau layangan, ya itu sina'iyah. Kita mau bikin apa itu sina'iyah. Yang paling penting kan bagaimananya. Bagaimana cara membikinnya. Kalau setelah mengatakan ini kreativitas manusia bikin pintu, ini kreativitas manusia bikin laptop. Ya ngapain lah bicara kayak gitu. Orang lain juga sudah tahu. Tetapi kalau ini kreativitas manusia membuat laptop, begini loh caranya membuat laptop. Lah itulah yang penting. Jadi kita dikatakan bahwa filsafat Islam itu adalah kreativitas manusia yang paling tinggi. Tetapi kadang-kadang dosen filsafat Islam tidak tahu cara bagaimana membangun kreativitasnya. Asal-asalan, oh ya nggak bisa. Sejarah masa lalu sudah membantu membikinkan kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir tentang Tuhan, kreativitas berpikir tentang alam, kreativitas berpikir tentang manusia, kreativitas berpikir tentang tumbuhan, kreativitas berpikir tentang dunia. Semua itu menjadi contoh bagi kita untuk membantu kita untuk membangun kreativitas baru. Gitu. Makanya jangan dihafalin, tetapi diinspirasikan untuk melahirkan
sinaah-sinaah yang baru. Oke, berikutnya. Oke, masih lagi ini. Karena ini definisinya apa filsafat ya. Jadi kita sedikit lagi. Filsafat itu apa? Filsafat itu menurut Ikhwanus Shafaa dalam Rasail Ikhwanus Shafaa 1 halaman 23 menegaskan bahwa al-falsafatu awwaluha mahabbatul ulu. Cinta pengetahuan. Cinta pengetahuan. Jadi cinta pengetahuan. Wa awsatuha ma'rifatu haqiqatil mawjudat bihasbi taqatil insan. Yang kedua, tengah-tengahnya itu filsafat itu adalah proses mengetahui hakikat segala sesuatu tentu dengan hasbi taqatil insan. Jadi memang para filosof muslim itu sadar betul bahwa filsafat Islam itu adalah taqatil insan. Bukan taqatil ilahiyah gitu. Atau kalam ilahiyah. Tidak. Jadi sangat manusiawi. Filsafat Islam itu sangat manusiawi. Makanya sangat keblinger jika filsafat Islam itu mencoba untuk, atau filsafat itu mencoba untuk menandingi agama misalnya. Ya saya kira enggak pada tempatnya lah. Itu yang tidak tahu filsafat aja. Bukan berarti saya merendahkan filsafat dan mengunggulkan agama. Tidak. Tetapi kita harus sadar betul bahwa sehebat-hebatnya kita adalah dalam taqatil insani. Tidak akan melampaui atau tidak akan menjadi tokoh al-ilahiyah gitu loh. Tidak akan melampaui ke situ mestinya. Awaluha mahabbatun ulum. Kalau filsafat tidak cinta ilmu itu kebangetan. Harus cinta ilmu betul, membaca itu filsafat itu. Membaca ilmu, cintanya itu ilmu. Itu filsafat kunci. Kemudian akhirnya adalah al-qaulu wal amalu bima yuwafiqul ilm. Akhir daripada filsafat, representasi filsafat, wujud daripada filsafat di dalam pribadi manusia adalah ucapan dan tindakannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Jadi tidak ngawur. Tidak ada yang ngawur. Filsafat itu tidak ada yang ngawur. Tidak ada yang ngawur. Ini dalam paradigma filsafat Islam. Mungkin Anda bertanya, ada beberapa filosof di Barat yang kadang-kadang tidak sesuai antara mahabbatul ilm dan al-amal. Gitu. Kadang-kadang al-amal bima la yuwafiqul ilm. Misalnya, contoh misalnya filosof A, dia selalu mabuk-mabukan dan seterusnya, main perempuan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu seakan-akan tidak sesuai dengan pengetahuan. Mestinya hal itu menjadi kritik terhadap paradigma filsafat itu. Maaf ya, filsafat Barat. Kritik terhadap filsafat Barat yang ditujukan kepada filsafat Arab dari tradisi filsafat Islam. Loh, begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena filsafat Islam lebih tua, lebih awal. Iya, lebih awal, lebih dekat dengan Yunani daripada filsafat Barat modern. Gitu. Jadi kalau mestinya begitu, tidak kemudian kita mahasiswa filsafat Islam tetapi menggunakan paradigma Barat. Bukan berarti saya bukan berarti saya tidak suka dan seterusnya, tetapi ada ketidakkonsistenan antara paradigma filsafat Islam di satu sisi dengan filsafat Barat di sisi yang lain. Dan tidak boleh filsafat Barat memaksakan filsafat Islam, begitu juga sebaliknya. Filsafat memaksakan filsafat Barat. Tetapi maksud saya, dua paradigma ini bisa menjadi kritik. Sebenarnya sejauh mana sih kita berbicara tentang moralitas di dalam filsafat, tetapi pada saat yang sama bicara tentang kebebasan manusia. Nah, ini ujungnya sangat seru gitu. Jadi ini hal dari apa namanya? Nah, bagaimana dengan apa yang saya usung tadi? Nah, gitu.
menarik apa yang disampaikan oleh Ikhwanus Sofa tentang mahabbatul ulum begitu. Di saya tadi praktis hampir tidak ada konsep mahabbatul ulum, mencintai ilmu pengetahuan. Yang jelas kalau di sana tadi ada sekedar untuk memahami pengetahuan atau menggunakan merumuskan pengetahuan itu. Tapi di sini masuknya itu harus mahabbatul ulum, cinta kepada pengetahuan. Ya itulah katakanlah titik lemah dan titik unggul dari sebuah pemahaman konsep tentang apa itu filsafat Islam. Oke, berikutnya. Lanjut. Oke. Sekarang ini mungkin tidak sama ya. Oke. Di dalam Al-Jam'u Bainar Ra'i wal Al-Hakimain, ini Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat itu adalah al-ilmu bil mawjudat bima hiya mawjudat. Ini Al-Farabi ini terlalu metafisis. Filsafat Islam itu terlalu metafisis. Bahkan filsafat Islam itu sama dengan metafisika. Lah ini kita bisa jadi mengkritisi Al-Farabi gitu. Karena kita sudah paham dari mengapa dan bagaimana tadi. Jadi mengapa dan bagaimana tidak sebatas mengapanya Tuhan, tetapi juga mengapanya manusia. Dan juga tidak sekedar mengapanya manusia, tapi juga mengapanya Tuhan. Nah, kalau ini al-mawjudat bima hiya al-mawjudat itu cenderungnya metafisis. Katakan kenapa? Karena kita digiring bahwa filsafat itu sebagai falsafatul ula atau metafisika. Padahal kita harus paham bahwa metafisika itu di bagian akhir saja dalam tradisi peripatetik, dan di bagian awalnya adalah bicara tentang mahia, bicara tentang madda, bicara tentang meter, bicara tentang kategori dan seterusnya sampai kepada metafisika. Oke, Ibnu Sina dalam Uyun al-Hikmah hampir sama dengan kalau tidak salah tadi Mula Sadra, bahwa dia menggunakan kata-kata al-hikmah, ya, karena memang Ibnu Sina juga menulis al-hikmah, ya, al-hikmah al-masyriqiyah kalau tidak salah. Al-hikmah ay al-falsafah wa istikmalun nafsi al-insaniyah bi tasawwuril umur wa tasdiq bil haqa'iqin nadhariyah bi qadri taqatil insan. Bahwa filsafat adalah upaya menyempurnakan jiwa manusia dengan asumsi-asumsi terhadap persoalan dan mencari atau menarik kesimpulan-kesimpulan yang benar, valid begitu, secara teoretik sesuai dengan kemampuan manusia. Ini strukturnya kita bisa temukan ada istiqmalun nafas, begitu ada mahabbatul ilm, tapi qadri taqatil insan itu hampir menjadi umum. Gitu. Dalam arti menjadi tarikan yang umum di kalangan para filosof muslim untuk memahami filsafat Islam. Oke, yang terakhir masih ada kayaknya. Oh, sudah habis ya? Sudah habis, Pak. Oke, sudah habis. Berarti saya keliru memang ya. Jadi oleh karena itu kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan mencari atau dengan memahami mengapa dan bagaimana, maka kita bisa mengatakan bahwa filsafat Islam itu sampai hari ini itu masih hidup. Filsafat Islam itu tidak hanya sejarah. Itu loh. Filsafat Islam itu tidak hanya masa lampau. Sekarang kita misalnya mendiskusikan tentang khilafah. Khilafah itu apa hari ini? Lah, itulah kita ayo berbicara tentang khilafah. Jangan lari dari khilafah. Ayo kita diskusi tentang khilafah. Jangan fobia dulu dengan khilafah. Meskipun saya tidak mau khilafah, tapi jangan fobia. Nah, itu filsafat Islam begitu. Ayo kita diskusikan mengapa ada maunya khilafah itu, kenapa? Kenapa gitu? Bagaimana caranya?
Bagaimana aplikasinya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tantang betul konsep itu, dan itulah kalau kita yakin bahwa konsep yang kita bangun tentang konsep kenegaraan dan seterusnya itu adalah baik, akan sendirinya dengan filsafat Islam itu terlihatan baiknya. Karena ujung-ujungnya adalah al-haq. Nah gitu. Iya tadi. Al-ilmu bil-haq. Al-aman bil-haq. Ayuwafiku bil-haq. Gitu. Jadi, cuman masalahnya kadang-kadang kita, ya, yang filsafat itu langsung menyerang khilafah. Yang khilafah menyerang filsafat Islam. Malah filosof itu kafir. Ada seterusnya. Jadi kajian-kajian tentang filsafat Islam itu menjadi tidak sehat. Ada opini-opini yang menggiring untuk marginalisasi filsafat, tetapi pada saat yang sama, maaf saja, di kalangan filosof, di kalangan filsafat, itu juga ada opini-opini yang menggiring realitas pemikiran yang tidak sama dengan mereka. Jadi misalnya kita seorang filosof yang berpikir bebas, kita akan cenderung mengatakan bahwa mereka yang radikal, mereka yang apa itu tidak benar. Enggak begitu. Itu filsafat Islam itu selalu dalam istiqmalun nafs, al-amalu bil haq dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ya tadi itu apa yang saya sampaikan di awal, bahwa kita berangkat dari mengapa, kita berangkat dari bagaimana, pada akhirnya kita menyadari bahwa filsafat Islam sampai hari ini masih relevan untuk ditelaah. Dan apa itu filsafat Islam? Praktis hari ini kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dengan cara-cara yang benar untuk sebuah kepentingan yang menurut saya masih labelnya yaitu Islami gitu, karena terus terang saja filsafat Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip Islami yaitu kebenaran dan seterusnya. Tidak bebas sepenuhnya seperti halnya filsafat Barat. Saya kira itu poin penting pada sesi yang terakhir ini. Ya sederhana mungkin, kalau bisa dianggap sederhana, tetapi juga mungkin belum bisa dipahami. Ya maaf, saya awam untuk berkomunikasi secara baik dengan Mas Bagas dan kawan-kawan, Mas Bagus ya. Jadi itu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, jika ada. Kalau tidak ada ya cukup sekian begitu. Mudah-mudahan sukses KKN-nya Mas Bagus ya, dan teman-teman yang lainnya, Mas siapa kemarin. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Zuri atas penyampaian materinya yang bagi saya cukup dalam ya, dan itu sangat jarang sekali misalkan ya betul di kelas-kelas filsafat Islam tidak sedalam apa yang Pak Zuri sampaikan, karena ya saya sendiri mengakui bahwa ya, filsafat Islam masih hafalan gitu ya, masih terkungkung sama definisi, belum lebih jauh tentang analisis mengapa dan bagaimana, lalu kemudian membuat hipotesis menjadi apa itu filsafat Islam. Ya, masih banyak yang jadi knowledge gap gitu ya, gap knowledge di filsafat Islam. Dan Pak Zuri sangat inspirasional kalau misalkan dalam kelas-kelas itu mendorong untuk teman-teman pengkaji filsafat Islam mengeksplor lebih, karena memang ya banyak sekali hal yang belum dieksplor dari filsafat Islam. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ada pertanyaan, ada tanggapan? Ada atau sudah cukup mungkin? Susah ya. Ini. Saya nanya Pak, kalau misalkan saya tanya Pak, misalkan 5 buku untuk pengantar filsafat Islam, karena nanti kan kita akan upload ke YouTube dan audiensnya mungkin agak lebih jauh. Kira-kira
Bapak bisa rekomendasi apa saja, misalkan buku untuk pengantar. Kalau bahasa Indonesia saya kurang ini ya, kurang saya kalau bahasa Indonesia itu kurang begitu tahu ya. Maaf saja. Tapi kalau bahasa Inggris atau bahasa Arab itu mungkin yang tahu ya. Kalau bahasa Arab itu kayak mana saya lupa bukunya. Karangannya Abdul Hakim Hamid ya, kalau siapa lupa namanya nanti. Itu sangat-sangat bagus untuk introduction filsafat Islam. Kalau karena jarang sebenarnya Mas yang serius menulis introduction. Oliver Leman itu nulis introduction Islamic philosophy, nulis, tetapi dia sebenarnya bukan introduction. Karena itu langsung Al-Ghazali. Nah, ini repot dan seterusnya. Jadi ada juga Said Hussein Nasr juga menulis tentang Islamic philosophy yang introduction itu. Saya lupa judulnya. Iya, tapi juga bukan introduction. Tetap saya justru menemukan beberapa buku yang beberapa jurnal yang klasik yang menuntut atau menuntun kita untuk memahami lebih jauh tentang filsafat Islam. Mungkin waktu di semester 1 saya sudah ngasihkan ke Mas Bagus ya kalau nggak salah itu. Saya tidak tahu itu judulnya kalau misalnya ini misalnya ini satu contoh bagaimana saya bicara tentang filsafat Islam. Ini introduction saja, beberapa artikel yang saya bikin, yang saya buat, yang saya kumpulkan dari beberapa tokoh itu bisa untuk dibaca. Jadi saya merekomendasikan justru artikel tetapi bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Mungkin saya berikan nanti kalau sudah dapat. Iya. Saya kira itu, Mas. Iya. Itu yang FA Press ya, Pak ya? Iya. Oke, iya. Nanti kalau perlu nanti saya berikan kalau ada. Saya rekomendasikan. Begitu. Mungkin teman-teman ada tanggapan lagi atau pertanyaan sebelum kita ucapkan terima kasih Pak Zuri. Sudah cukup kayaknya. Okay. Ya. Terima kasih banyak Pak Zuri atas penyampaian materinya 3 sesi yang bagi saya itu bisa dieksplor jadi 1 semester ya. Ya karena memang itu padat sekali dan butuh banyak refleksi dan baca ulang gitu ya untuk kita bisa paham. Terima kasih banyak Pak Zuri. Nanti upload videonya. Semoga bisa banyak menjangkau audiens dan filsafat Islam makin berkembang lagi. Terima kasih banyak Pak Zuri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain. Saya siap membantu kalau ada perlu tinggal WA saja minta diskusi apa gitu. Insya Allah nanti akan saya bantu sehingga kalau ada waktu saya bantu ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Zuri dan kawan-kawan. Amin.